Salam inspirasi. Kali ini tim Inspirasi Bisnis berada di Singosari, Kabupaten Malang, yang mana akan mengulas tentang sejarah pabrik sandal ini berdiri. Dan jangan lupa tonton terus, saksikan channel kami dengan cara share dan subscribe agar channel kami bisa berkembang. Salam inspirasi. Kali ini tim Inspirasi Bisnis berada di tempat pabrik sandal. Kita akan mengulas tentang informasi bagaimana sejarah pabrik sandal ini berdiri. Saksikan terus channel kita dan jangan lupa untuk subscribe dan share agar channel kita bisa berkembang dan bisa mengangkat usaha-usaha UMKM. Kita sapa dulu dengan Pak Eri. Bagaimana kabarnya Pak Eri? Alhamdulillah sehat, Mas. Oke, Pak Eri, ini kan dari tim Inspirasi Bisnis pengen mengulas tentang sejarah pabrik ini berdiri, bagaimana ceritanya Pak Eri untuk bisa membuka pabrik sandal ini. Idenya dulu dari mana Pak Eri? Asal dulu nih gua Mas, ikut orang. Oke, ikut orang. Berapa tahun ya ikut ke pasar-pasar ya, ikut pembuatnya gitu, Mas. Awalnya. Terus lama-lamaan ingin punya sendiri, Mas. Berarti dulunya Pak Eri itu bekerja di pembuatan pabrik sandal ya? Iya, Mas. Pak Eri, untuk kalau boleh tahu tentang pabrik ini sudah berjalan berapa lama? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun, lumayan lama ya Pak Eri ya? Lumayan lama. Pastinya kan ada lika-liku pasang surut di awal usaha ya Pak Eri ya? Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan pasang surutnya itu bagaimana? Pasar surut gini, Mas. Kalau kan sandal musim. Ya. Kalau musim kan mau lebaran kan biasanya kan melonjak. Habis lebaran kan biasanya kan menurun. Kan surutnya. Pernah nggak Pak Eri pada awal mula membuka usaha ini sampai istilahnya tidak laku sama sekali, pernah mengalami seperti itu? Pernah, Mas. Pernah mengalami. Ya. Kok bisa masih yakin gitu Pak Eri untuk bisa membuka ini terus sampai saat ini, bagaimana itu? Gini, Mas, awalnya yakinnya ya yakin aja, Mas. Yakin aja, modal nekat gitu aja Pak Eri ya. Oh, berarti Pak Eri ini orangnya sangat optimis meskipun dulunya itu tidak ada penjualan sama sekali, tapi tetap nekat untuk membuat sandal terus. Oke Pak Eri, ini kan pastinya Pak Eri sendiri ada strategi untuk penjualan. Nah, kebanyakan orang ketika mau membuat usaha bingung dari penjualannya, padahal barangnya itu sudah ada di tangan tapi bingung cara menjualnya. Dulu Pak Eri bagaimana itu pada awal-awalnya itu? Awalnya ke pasar-pasar, Mas. Ke pasar-pasar, ketemu orang toko gede, menawarkan ketemu di pasar grosir, Mas. Oh gitu. Hingga sampai saat ini jadi pelanggan gitu ya Pak Eri. Istilahnya Pak Eri sendiri untuk menjualnya pertama kali itu nekat langsung ke orangnya untuk menawarkan ya. Gitu, Mas. Oh iya. Terus sudah itu langsung ke rumahnya ya. Ke rumahnya. Jadi teman-teman jangan bingung lagi kalau semisal cara menjualnya bingung,
langsung aja tawari ke semua orang-orang. Nanti hasilnya bagaimana? Pokoknya jalan aja. Untuk saat ini penjualannya Pak Heri ini seperti apa? Mungkin dari ada yang pesanan atau yang mengambil sendiri atau gimana? Ada yang ngambil sendiri, ada yang pesanan, ada yang mengantar. Ada yang mengantar juga. Untuk medianya apa Pak Heri? Medianya seperti kayak sosial media atau gimana? Langsung mas. Oh langsung. Bawa mobil. Langsung bawa mobil. Keliling. Oh keliling. Kalau pesanan antar ngantar aja. Bisa satuan ya Pak Heri atau langsung grosiran atau gimana? Sebagian ya grosiran, satu box cuma satu orang. Sebagian muter-muter lewat pasar-pasar. Ini Pak Heri, ini kan lokasinya ada di Malang. Penjualannya kan otomatis berada di Malang ya Pak Heri. Apakah ada yang di luar kota juga? Ada. Ada. Di daerah mana Pak Heri? Situbondo, Banyuwangi, Jember. Oh daerah situ ya Pak Heri ya. Sudah menguasai pasar sana juga ya? Ya, grosir-grosir. Itu gimana caranya untuk bisa membuka sampai ke luar kota itu Pak Heri? Perjalanannya itu? Awalnya ya tadi mas, lewat pasar-pasar ketemu orang, suruh ke rumahnya. Oke. Jadi tips dari Pak Heri cara menjualnya seperti itu, modal nekat, ketemu orang yang tidak dikenal, ditawarkan aja. Oke Pak Heri, mungkin kalau berkenan kita meminta Pak Heri untuk mengedukasi ke teman-teman bagaimana cara proses pembuatan sandal dari awal sampai jadi itu bagaimana awalnya Pak Heri? Awalnya itu bahan lembaran mas. Bahan lembaran. Bahan lembaran dipotong-potong-potong. Ya. Sama pin press dan mal untuk sandal. Ya. Terus tali dijahit, kemudian dijahit, dimasukkan, dilem, dipenyet sama mesin nyet, digosok jadi mas. Oh gitu Pak Heri ya. Untuk skala sekarang ini ketika produksi satu hari bisa berapa Pak Heri ya? Kurang lebih 25 kodi. 25 kodi. Tiap hari Pak Heri ya? Tiap hari. Itu langsung kirim ya Pak Heri ya? Enggak mas, nunggu penuh. Oh itu istilahnya sudah ada pesanan dulu ya Pak Heri? Ya. Berarti sudah lumayan besar ini produksi dari pabriknya Pak Heri. Untuk bahan baku untuk pembuatan sandal ini ngambilnya dari mana ya Pak Heri ya? Dari desa sebelah, Toyomarto. Oh dari Toyomarto dekat sini ya Pak Heri? Ada yang kurang ya ke Surabaya. Ke Surabaya. Itu istilahnya sudah rekanan dulu ya Pak Heri ya? Atau bagaimana? Ya. Cuma dasaran aja. Cuma dasaran aja ya? Oh, ya. Oke Pak Heri, ini kan produksi pabrik sandal ya, istilahnya kan dalam sandal pun ada jenis-jenisnya. Dari Pak Heri sendiri produksi sandalnya ada berapa macam jenis ya Pak Heri? Banyak mas. Banyak. Mulai harga yang termurah sampai yang termahal. Yang termurahnya itu jenis apa Pak? Japit-japit mas. Oh sandal japit. Oh ya jenis Tayo, Pokemon iya, gitu iya. mas. Itu harganya berapa ya Pak? Kurang lebih 100, berarti 5.000 mas. Oh 5.000. Iya. Murah sekali. 5.000. Terus yang paling mahal sendiri itu jenisnya apa? Kurang mahal sendiri itu sejenis gunung-gunungan mas. Oh sandal ini buat ini ya naik-naik ke gunung. Nah, iya, mas, ya. Itu harga kisaran berapa Pak Heri? Itu kurang lebih 500, berarti 25 mas. 25.000. Cukup murah teman-teman. Itu jualnya langsung ke pedagang itu 25.000. 25 mas. Ini kan mau bongkar-bongkar penghasilannya dari pabrik sandal ini. Omset yang paling tinggi dalam terakhir-terakhir ini berapa Pak Heri? Satu bulan kalau terbesar mau lebaran kurang lebih ya sampai 20 bisa. 20 juta. Bisa. Luar biasa, 20 juta dalam satu bulan. Itu dari hasil jualan sandalnya aja loh. Oke Pak Heri, pabrik ini kan berdiri sudah 7 tahun ya, kurang lebih 7 tahun. Untuk saat ini karyawannya masih ada berapa ya Pak Heri? Kalau di gudang ada 6. Ada 6. Lalu di rumah-rumah ada 4. Ada 4, berarti totalnya 10. Itu
Pak Heri sendiri juga mempekerjakan masyarakat sekitar atau bagaimana? Masyarakat sekitar. Oh, berarti gitu. Jadi niat Pak Heri sendiri pun membuka pabrik sandal ini juga membuka lowongan kerja bagi masyarakat sekitar. Mungkin dari kisah perjalanan Pak Heri membuka usaha ini kan kurang lebih 7 tahun dan sudah melewati pasang surutnya. Mungkin bisa kasih tips atau saran untuk teman-teman yang mau membuka usaha atau sedang menjalani usaha ini seperti apa, untuk tips-tipsnya, motivasinya Pak Heri. Gini Mas, kalau ingin buka usaha jujur, tekun, nekat gitu. Nomor sijian cuma nekat gitu aja Mas. Dari Pak Heri sendiri ada 3 kunci. Nah, Jujur, nekat, sama tekun. gitu Mas. Luar biasa. Mungkin dari teman-teman semoga terinspirasi dari kisahnya Pak Heri selama ini membuka usaha pabrik sandal ini. Oke, terima kasih Pak Heri atas waktunya sudah membagikan informasi tentang pengalaman Pak Heri membuka usaha ini. Mudah-mudahan dari teman-teman Inspirasi Bisnis ada gambaran atau pikiran yang cerah yang untuk memulai usaha. Mungkin sekian dari kami. Salam.